Betul kan Nina? Betul ya. Ya, sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu teman-teman semua bahwa nanti di kolom chat itu ada presensi. Jadi kita absen di situ. Baik yang undangan, yang belum punya kelompok, mungkin tinggal pilih undangan saja. Kalau yang lain-lain yang ada kelompoknya, pilih sesuai kelompoknya. Gitu aja. Seperti itu pengumumannya. Mungkin kita boleh langsung, Kak Vindes. Oke, terima kasih Kak Nina. Ibu Bapak, Shalom, selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Kita nggak berjumpa 1 minggu pas ya, karena terakhir kali itu Rabu tanggal 15 September. Kali ini kita akan banyak belajar mengenai surat-surat Katolik ya, yaitu 1, 2, dan 3 Yohanes. Kita tahu bahwa ada 7 surat Katolik. Kenapa disebut Katolik? Karena surat ini tidak menuju ke suatu tertentu seperti surat-surat Rasul Paulus. Katolik artinya universal, jadi surat-surat ini disebut Katolik karena sifatnya umum, ya, tidak menuju ke suatu jemaat tertentu. Sehingga karena jemaatnya umum, sehingga banyak sekali latar belakang yang melatar belakangi surat-surat ini. Kita sudah belajar mengenai 1 Petrus dan 2 Petrus. Semoga masih pada ingat dan masih ada catatannya. Semoga juga dibaca catatannya sehingga nggak lupa. Ada juga sebenarnya surat Yakobus dan surat Yudas. Tapi 2 surat itu kita nggak bahas malam hari ini. Kita akan bahas 1, 2, dan 3 Yohanes. Ada sesuatu yang berbeda yang akan saya berikan. Jadi Ibu Bapak siapkan catatan. Kalau misalkan memang dirasa butuh, penting, silakan dicatat. Ya, saya akan coba share screen. Oke, bentar ya. Oke, kelihatan nggak Ibu Bapak? Kelihatan ya? Belum kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, Ibu Bapak, ini kita lihat yang pertama 1 Yohanes. Jadi, Ibu Bapak, 1 Yohanes ini adalah surat kepada jemaat yang saat itu sedang menghadapi ancaman dari antara orang Kristiani. Jadi seperti duri dalam daging. Banyak sekali saat itu orang-orang Kristiani yang justru menyimpang dari ajaran iman sejati. Ya, nah surat ini ditulis untuk jemaat-jemaat yang saat itu mungkin sedang bingung, sedang galau, iman mana yang harus saya ikuti? Ajaran mana yang benar mengenai Kristus? Maka muncullah surat ini. Kita baca bersama 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Satu orang volunteer yang sudah ketemu tolong bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Oke, terima kasih Kak Dina. Jelas ya Ibu Bapak ya, akan muncul banyak antikristus katanya. Bahkan dikatakan di ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita. Nah ini konteks
surat 1 Yohanes ini, ya, karena begitu banyak antikristus dan begitu banyak jemaat yang bimbang, yang galau, sehingga penulis saat itu ingin memastikan bahwa memang telah terjadi begitu banyak antikristus dan itu semua berasal daripada kita sendiri. Ya, mereka disebut antikristus karena menyangkal kebenaran tentang Yesus Kristus. Tolong ini digarisbawahi, kenapa disebut antikristus? Bukan karena salibnya terbalik, ya. Kalau salib terbalik itu Rasul Petrus juga salibnya dibalik, ya kan? Tetapi antikristus adalah orang-orang yang menyangkal kebenaran tentang Yesus Kristus. Mereka menyangka bahwa keselamatan tidak datang dengan masuknya anak Allah ke dalam dunia. Sehingga karya Yesus selama di dunia, termasuk kematiannya di kayu salib, tidak memiliki makna apapun bagi keselamatan manusia. Jadi mereka itu disebut antikristus karena mereka memiliki konsep pemahaman bahwa Yesus yang hadir ke dunia di keselamatan umat manusia. Nah, mungkin Ibu Bapak bingung, antikristus itu ajarannya seperti apa? Saya sudah merangkum cukup banyak antikristus, ya. Ibu Bapak silakan catat karena materi ini bagi saya sangat penting sehingga kalau Ibu Bapak memang merasa bisa menjadi berkat, menjadi pengetahuan, silakan dicatat, ya. Oke, nanti saya akan coba tampilkan di slide yang berikutnya, ya. Lalu yang berikutnya, surat ini ditulis untuk membela kepercayaan sejati kepada Yesus Kristus. Jadi kalau misalkan kita merasa sedang butuh kepastian, butuh peneguhan, butuh iman, ya kita baca surat 1 Yohanes ini. Ya, kenapa? Karena memang isinya itu berupa pembelaan akan kepercayaan sejati kepada Yesus Kristus. Ya, dengan pedas penulis mengecam para antikristus itu. Menghadapi ajaran mereka, ia menekankan bahwa Yesus sungguh manusia seluruhnya. Karena ada beberapa dari antikristus itu memiliki pemahaman Yesus itu bukan sungguh manusia. Ya, dia itu Allah tetapi bukan manusia. Nah, ini konsep yang salah. Karena gereja mengatakan Yesus itu hakikatnya adalah Allah, tapi kodratnya adalah Allah dan manusia. Ini berkali-kali saya jelaskan di SOG ya Ibu Bapak ya, agar kita nggak salah. Yesus itu hakikatnya Allah, tapi kodratnya dua, Allah dan manusia. Jadi kalau misalkan kita memahami Yesus dalam kitab suci, jangan hanya melihat Yesus sebagai kodrat yang Allah, tetapi meninggalkan Yesus sebagai kodrat manusianya. Nanti bisa muncul pemahaman yang keliru. Misalkan nih, pada saat Yesus dekat dengan seorang perempuan misalkan. Lalu kalau kita ingat ada seorang perempuan pendosa yang datang kepada Yesus, lalu dia menangis dan menyeka air matanya yang jatuh di kaki Yesus dengan rambutnya. Ingat ya perikop itu ya Ibu Bapak ya, perempuan berdosa yang datang mengurapi Yesus dengan minyak, ya, lalu menyeka dengan rambutnya, ya. Lalu waktu itu ditanya oleh Romo, gimana pada saat itu menurut Ibu Bapak perasaan Yesus? Terus ada yang bilang, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Oke, katanya kan. Yesus menatapnya dengan penuh kasih. Baik, katanya kan. Ini Ibu Bapak melihatnya dari pribadi Yesus sebagai kodrat Allah.
Tapi jangan lupa Yesus juga masih memiliki kodrat manusia. Ya, sehingga pada saat itu mungkin dia rasanya apa? Geli atau mungkin risih. Ya. Jadi ini sangat wajar, ya. Maka mari kita mendalami firman Tuhan itu, terutama kisah mengenai Yesus, tidak hanya dari perspektif ilahi, tapi juga melihatnya dari perspektif manusiawi. Ya, banyak yang bilang kalau Yesus Tuhan, kenapa kok Yesus mengalami lapar? Kalau Yesus Tuhan, kenapa kok Yesus mengalami ketakutan pada saat ia mau wafat? Ya namanya juga manusia, besok tahu bakal meninggal, ya pasti takut lah. Ya. Jadi ini jangan ditinggalkan ya, bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Bisa merasakan lapar, bisa merasakan ketakutan, bisa juga marah seperti dia melihat para pedagang di bait Allah, dia marah. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan kok marah, katanya Tuhan baik. Enggak seperti itu cara berpikirnya. Ingat, Yesus juga 100% manusia. Ya, mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 2. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu, tolong bacakan. Silakan. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, terima kasih Bu Herna. Jelas ya Ibu Bapak ya, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, ini sangat ditekankan. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita mau membuat renungan dan kita benar-benar mau menggali lebih dalam, jangan hanya dilihat dari sisi ilahinya Yesus. Kalau Romo itu, saya lanjutkan ya, ngomongnya ekstrim. Romo itu bilang ke kami, menurut saya Ibu Bapak, saat Yesus kakinya itu dijamah ya, diseka dengan rambut perempuan itu, saya membayangkan Yesus bisa aja terangsang. Itu kata-kata Romo gitu kan. Itu menarik sekali bagi saya. Ya. Terus Ibu Bapak, apakah di sini ada yang berpikir bahwa terangsang itu dosa? Enggak. Terangsang itu sangat manusiawi. Ya. Jadi ini menarik nih. Semakin digali semakin dalam bahwa jangan pernah kita meninggalkan kemanusiaan Yesus. Ya. Jadi agar seimbang, Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai manusia. Ya. Oke. Tetapi tidak cukup hanya mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh manusia, karena sekaligus Yesus adalah anak Allah. Nah, ini yang tadi saya tekankan berkali-kali. 100% Allah, 100% manusia. Ya, ini nggak bisa terpisahkan. Jangan kita hanya melihat Allahnya, meninggalkan manusianya, atau sebaliknya. Kita hanya melihat manusianya, tetapi meninggalkan ilahinya. Ya, maka waktu Yesus mengatakan tidak ada yang tahu kapan datangnya akhir zaman. Ya, lalu ada yang bilang, loh, Yesus kok Tuhan kok nggak tahu kapan datang akhir zaman? Kan dia Tuhan. Nah, harus dilihat kapasitasnya. Yesus mengatakan itu dalam kodratnya sebagai manusia. Kalau sebagai Allah, tentu dia tahu. Ya. Jadi biar kita sama-sama dapat gambaran secara luas ya Ibu Bapak ya. Nah, saya akan tampilkan para antikristus ya. Nih, ini saya lanjutkan dulu ya, kelarkan dulu 1 Yohanesnya, baru nanti kita akan bahas mengenai
ajaran-ajaran antikristus. Lalu, menghadapi sikap para antikristus itu yang merasa diri bebas dari hukum dan bertindak sesuka hati, ditegaskan bahwa Allah adalah kasih. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Silakan. Yuk, silakan. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Baik, terima kasih Bu Ana. Jadi Ibu Bapak, menghadapi sikap para antikristus, penulis 1 Yohanes ini mengajarkan kepada umat, kepada jemaat, bahwa kita itu telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Ini kan ungkapan yang sangat terkenal ya. God is love. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, maksudnya di dalam Allah, karena Allah adalah kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi penulis 1 Yohanes ingin mengajak bagi para jemaat yang mendengar pengajaran dari para antikristus, ya, kita harus menolak ajarannya, tetapi tetap mencintai pribadinya, sebab Allah adalah kasih. Nah, itu konteks 1 Yohanes, ya. Jadi 1 Yohanes mengajarkan kepada kita semua, meskipun kita berbeda-beda pemahaman, kita tidak setuju dengan ajarannya, dengan pendapatnya, itu sangat wajar. Tetapi jangan kita tidak suka dan membenci pribadinya. Ya, tidak setuju dengan ajarannya itu sangat wajar. Tapi jangan sampai kita tidak mencintai pribadinya. Nah, itu yang diinginkan oleh penulis 1 Yohanes. Ya, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jelas Ibu Bapak ya. Maka perbedaan-perbedaan pendapat ya dalam pelayanan itu wajar. Ya, tetapi jangan sampai membuat kita tidak mencintai orang yang berbeda pendapat dengan kita. Lalu dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 9, dan kasihnya nyata dalam diri Kristus. Coba Ibu Bapak tolong bacakan ayat 9-nya. Silakan, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Oke, terima kasih Bu Norma. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi ini peneguhan bagi jemaat yang saat itu sedang bimbang, ya, bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya kita hidup olehnya. Karena di dalam Kristus ada hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ayo, di mana itu ayatnya? Ayo. Pasti sering dengar nih ayat ini, cuman lupa ya. Di mana? Aku datang supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Jadi dalam Kristus ada hidup bahkan dalam kelimpahan. Ayo, gimana itu ayatnya? Yohanes 10 ayat 10b. Ya, jangan lupa ini sangat meneguhkan kita.
Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka memiliki hidup. Jadi kedatangan Yesus membuat kita memiliki hidup. Hidup setelah kematian. Nah, ya. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Ini iman yang harus kita pegang. Di dalam Kristus ada hidup. Ya, meskipun kita menderita di dunia, tapi ingat bahwa di dunia hanya sementara, kita akan mengalami hidup kekal bersama dengan Yesus dalam kemuliaannya. Nah, ini iman. Iman kan kita tahu ya, menurut Santo Agustinus adalah percaya meskipun kita tidak melihat. Ya kan? Tetapi buahnya adalah kita akan melihat apa yang kita percaya. Wah, ini indah sekali, ya. Menurut Santo Agustinus, iman adalah kita percaya apa yang tidak kita lihat. Ya, dan buahnya adalah kita akan melihat apa yang kita percaya. Wah, itu iman, ya. Oke, selanjutnya. Melaksanakan perintah Tuhan adalah bukti iman sejati. Silakan dicatat Ibu Bapak ayat-ayatnya ya. Jadi ini langkah konkret dalam membuat renungan bisa. Ya, melaksanakan perintah Tuhan. Nah, tulis aja 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 4. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 1 Yohanes 5 ayat 2. Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Dan kasih kepada sesama menjadi bukti kasih kepada Allah yang adalah kasih. Ya, jadi penulis 1 Yohanes ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa meskipun kita berada dalam sebuah lingkungan yang seringkali kita beda pendapat, seringkali kita berselisih, seringkali kita nggak cocok, gitu kan? Dalam pelayanan kita di komunitas, di persekutuan doa, itu kan seringkali dijumpai. Tetapi penulis 1 Yohanes ingin mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. Ya, konflik itu wajar, ya. Perbedaan pendapat itu sangat wajar, tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah kita tidak mengasihi mereka. Ya, maka diajarkan Allah adalah kasih dan melaksanakan perintah Tuhan itu merupakan bukti kita beriman. Ya, jadi bukti kita beriman apa? Melaksanakan perintah Tuhan. Silakan catat ayat-ayatnya. Yaitu apa perintahnya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tetap diminta untuk mengasihi meskipun berbeda pendapat. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak sebelum saya tampilkan daftar antikristus. Ya, makanya saya bilang di awal ini malam hari ini berbeda karena saya akan menunjukkan daftar antikristus. Ya, semoga Ibu Bapak semakin terang benderang ya apa itu antikristus. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, kita akan mulai. Oke, sebelah kiri itu bidaahnya atau ajarannya dari para antikristus. Sebelah kanan itu ucapan dari Santo Santa, para bapak gereja di abad-abad awal gereja perdana. Lalu juga konsili yang sudah terjadi itu sebagai tanggapan atas setiap pengajaran-pengajaran antikristus. Jelas ya Bapak ya? Saya mulai ya. Yang pertama Gnostisisme dan Manikenisme. Agak sulit namanya ya. Gnostisisme, Gnostik ya, dan Manikenisme. Adanya dualisme, dua Tuhan yang baik dan yang jahat, yang berperang satu sama lain. Jadi mereka punya paham bahwa Tuhan itu ada dua, yaitu Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Ya. Lalu spiritual itu dianggap baik
sedangkan material itu jahat. Kalau ibu bapak pernah nonton film Da Vinci Code, ya, bagaimana mereka menyiksa diri mereka setiap kali mereka berbuat dosa. Dengan cara apa? Melilitkan, cambuk gitu ya, di paha lalu ditarik. Ada juga yang dicambuk punggungnya. Karena bagi mereka tubuh itu jahat. Ya, material itu jahat. Sedangkan roh atau jiwa itu baik. Nah, ini pandangan awal-awal abad pertama sampai dengan ketiga. Ya. Lalu yang ketiga, tidak memahami bagaimana manusia dan Allah dapat bersatu dalam diri Kristus. Jadi mereka itu nggak paham masa Allah dan manusia itu bisa menjadi satu pribadi dalam diri Kristus. Ini nggak masuk akal. Nah, maka nggak heran Ibu Bapak kalau sekarang banyak tokoh agama yang bilang, masa Allah punya anak. Nah, itu dari abad pertama udah ada pemahaman seperti itu. Sampai abad ke-21 sekarang, udah 2000 tahun, masih aja ada pemahaman seperti itu. Allah kok punya anak. Ya, karena dipikir bahwa Allah beranak itu seperti manusia yang beranak. Padahal kalau kita ngomongin soal anak tangga, masa tangga beranak, punya anak, namanya anak tangga. Atau kunci, ya punya anak namanya anak kunci. Kan nggak seperti itu, ya beranak. Ya, jadi beranak, anak Allah tidak seperti yang dibayangkan pada umumnya. Ya, lalu Santo Ignatius dari Antioquia mengajarkan tentang kemanusiaan Kristus. Ya, bahwa Yesus juga 100% manusia. Lalu Santo Irenaeus dalam bukunya Against Heresies, ia memerangi Gnostisisme dengan mengatakan 3 ajaran Santo Irenaeus, ini penting Ibu Bapak, untuk menyangkal dan memerangi paham Gnostisisme. Silakan dicatat kalau memang merasa butuh. Yang pertama, penerusan jalur apostolik itulah yang memegang kunci. Ajaran dari para rasul itulah yang benar. Jadi jangan percaya ajaran di luar ajaran para rasul. Makanya kenapa gereja disebut satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena ajarannya turun-temurun dari para rasul. Jelas ya Ibu Bapak ya. Ini yang disebut dengan magisterium, kuasa mengajar gereja yang kalau dirunut itu sampai ke Rasul Petrus. Maka Santo Irenaeus menjelaskan bahwa penerusan jalur apostolik itulah yang memegang kunci, ajaran dari para rasul itulah yang benar. Di luar ajaran para rasul jangan didengar. Demikian juga dengan buku-buku yang kita baca. Ada nihil obstat dan imprimaturnya. Di luar itu sebaiknya tidak dibaca, biar kita nggak bingung. Kita sudah dimudahkan kok. Ya Ibu Bapak ya, meskipun buku-buku yang lain itu menarik, ya kan. Tetapi ingat, ya belum tentu sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Dan kita nggak mau ajaran-ajaran di luar ajaran gereja Katolik. Nanti kita bingung sendiri. Ya, udah gitu kita pewarta lagi. Kita bingung, mewartakan, lalu yang dengar tambah bingung, ya kan? Jadi udah banyak yang bingung gitu kan. Jadi sebaiknya kita membaca sumber-sumber yang jelas, ada nihil obstat dan imprimaturnya. Ya, imprimatur itu artinya dapat dicetak, nihil obstat itu bebas dari kesalahan. Ya, oke. Lalu yang kedua, dalam kanon kitab suci tidak ada teks gnostik. Jadi tidak ada dalam teks kitab suci yang mengajarkan bahwa spiritual itu baik, material itu jahat. Atau Tuhan itu ada 2, Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Di kitab suci nggak ada. Jadi itu ajaran yang menyesatkan. Ya. Lalu yang ketiga, patokan iman adalah yang tercantum dalam, ada kelanjutannya. Nah, oke.
Yang berikutnya, nanti saya akan jelaskan bagian yang ketiga ini ya. Saya agak cepat ya Ibu Bapak ya, karena takut nanti 2 dan 3 Yohanesnya nggak keburu. Docetisme itu Kristus dianggap roh saja. Ini yang tadi yang dijelaskan bahwa Yesus itu hanya roh saja dan dia tidak menjadi daging. Nah, itu paham docetisme. Ya. Bingung nggak Ibu Bapak? Enggak lah ya. Jadi paham yang mengatakan Yesus itu hanya roh saja dan tidak menjadi daging, itu paham docetisme. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi hanya menampakkan diri, tidak sungguh lahir, menderita, wafat, dan bangkit. Jadi Yesus itu hanya roh, tetapi pada saat dia tampil di hadapan umum, itu dia hanya menampakkan diri saja. Mungkin kayak kuntilanak atau tuyul gitu. Yang menampakkan diri gitu kan. Nah, bagi ajaran docetisme ini, Yesus seperti itu. Dia itu hanya roh saja. Tapi kalau misalkan mau berkarya, baru dia menampakkan diri. Ya, oke. Sehingga ajaran docetisme mengingkari kemanusiaan Yesus. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, saya lanjutkan agak cepat. Lalu tahun 140 ada seorang tokoh namanya Ebionites itu memaksa untuk melanjutkan hukum-hukum Musa. Kenapa? Karena ia menolak kealahan Kristus dan kelahirannya dari seorang perawan Maria, ya. Sehingga Ebionites ini terlalu menekankan kemanusiaan Yesus. Jadi ini kebalikan dari docetisme. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi ada yang disebut dengan paham docetisme yang mengatakan Yesus itu hanya roh saja. Ada paham dari Ebionites yang mengatakan Yesus itu hanya manusia saja. Oke. Lalu Uskup Serapion dari Antioquia menyatakan ajaran docetisme sebagai paham yang menyimpang. Ini yang disebut dengan magisterium Ibu Bapak. Jelas ya Ibu Bapak ya, kenapa magisterium itu penting? Untuk hal-hal seperti ini. Sehingga umat jadi jelas. Oh ternyata ajaran docetisme itu menyimpang dan salah. Nah itu dari magisterium. Jelas ya Ibu Bapak ya. Misalkan saya nih sebagai pewarta, ajaran saya salah, misalkan nggak tepat. Maka saya akan ditegur oleh BPK yang mengutus saya, oleh keuskupan yang mengutus saya. Lalu misalkan ada romo diosesan, ya di KAJ misalkan, dia mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran gereja, maka dia akan ditegur oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup punya hak untuk menegur, bahkan mengekskomunikasi romo-romo di bawah keuskupannya. Jelas Ibu Bapak ya, ini magisterium. Nah, inilah kekayaan gereja Katolik. Hierarki itu penting, ya, sehingga semuanya menjadi jelas, ya. Kalau umat bingung, ada pemimpin yang kasih keputusan. Ajarannya salah, tidak sesuai dengan ajaran gereja. Oke, berikutnya ada tokoh namanya Cerinthus, ya, pahamnya disebut dengan Cerintianisme. Itu mengajarkan pemisahan antara Yesus sebagai manusia dan Kristus sebagai Allah. Nah, Ibu Bapak, ini yang seringkali kita pahami, ya. Jadi Yesus sebagai manusia itu terpisah dengan Kristus sebagai Allah. Ya, Yesus itu dianggap manusia, hasil dari anak Yusuf dan Maria, lalu Kristus memasuki Yesus. Nah, ini seringkali juga banyak di antara kita punya paham seperti ini. Yesus, manusia, lalu Kristus hadir, Roh Allah hadir. Ya, enggak seperti itu. Jelas Ibu Bapak ya, ini pemahamannya kurang tepat. Ya, jadi pemahamannya bukan Yesus sebagai manusia, perhatikan, lalu Roh Allah hadir. Sehingga Yesus disebut 100% Allah, 100% manusia. Bukan seperti itu. Ya, ingat Ibu Bapak, kenapa Bunda Maria disebut Bunda Allah? Karena dia melahirkan pribadi Allah, hakikat Allah. Ingat ini.
Ya, bukan kodrat yang ditekankan, tetapi pribadi Allahnya. Jadi dari awal Yesus itu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Bukan manusia, lalu Roh Allah hadir. Nah, itu kurang tepat. Ya, kalau kita itu manusia biasa, kita menerima Roh Kudus pada saat kita menerima sakramen baptis. Tapi Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi pada saat dia lahir itu sudah menjadi pribadi, hakikatnya adalah Allah. Tapi kodratnya Allah dan manusia. Ya, jangan dipisahkan. Ya, seringkali kita nggak sadar, ya, kita memisahkan antara manusianya Yesus dan Allahnya Yesus. Itu hal yang kurang tepat. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya, Kristus memasuki Yesus pada saat baptisan dan meninggalkan Yesus sebelum penderitaannya. Nah, ini paham yang salah ya Ibu Bapak ya. Salah memahami kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Lalu sebelah kanan, Santo Athanasius, putra ada dalam Bapa dan Bapa ada di dalam putra. Bapa dan putra adalah satu hakikat, tak terbagi dua, walaupun keduanya tidak sama. Putra sehakikat dengan Allah Bapa. Apa yang membuat Yesus dan Bapa tidak sama? Ayo, kan dikatakan Bapa dan Putra adalah satu hakikat, tak terbagi dua, walaupun keduanya tidak sama. Apa maksudnya? Ayo. Apa maksudnya? Oke, yang tidak sama adalah asal. Ya, Yesus berasal dari Bapa. Bukan berarti Yesus ada setelah Bapa. Jelas ya? Seperti kita lahir, ya. Kita lahir kan pada saat kita lahir udah ada otak belum Ibu Bapak? Udah ada otak kan waktu lahir, ya kan? Tetapi kita kan nggak lahir otak dulu, paham ya? Kita lahir secara utuh nih, tetapi di dalam tubuh kita, di dalam diri kita ada otak. Nah, Allah itu ada, ya kan? Pada saat Allah ada, Kristus ada. Tetapi Kristus berasal dari Allah Bapa. Bingung nggak coba? Ya, jadi Yesus itu merupakan lahir dari pikiran Bapa. Nah, ya, lahir dari pikiran Bapa. Ya, dia hadir dalam kekekalan. Ya, kalau kemanusiaan Yesus, dia hadir pada saat Bunda Maria mengandung dan melahirkan. Tapi kealahan Yesus itu hadir di dalam kekekalan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, jadi yang membedakan hanya asalnya. Nah, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Bukan berarti Bapa dan Putra ada dulu, baru ada Roh Kudus. Enggak, mereka sudah ada dari awal bersama-sama di dalam kekekalan. Ya, tetapi Roh Kudus itu adalah Roh Allah dan Roh Yesus Kristus, karena Roh Allah itu kan kasih. Kasih itu selalu memberi. Nah, ya, dan Roh Kudus itulah yang disebut dengan Roh kasih. Hubungan yang sangat intim, sangat dekat antara Bapa dan Putra, dan kasih itulah Roh Kudus, ya, sehingga mereka satu kesatuan. Oke, itu panjang kalau ngomongin Trinitas, ya. Saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adopsionisme. Nah, dari kata adopsi, adoption, ya. Yesus hanya manusia, namun lebih tinggi dari yang lain. Ya, hati-hati Ibu Bapak, ya, ini juga seringkali terjebak. Yesus itu manusia, tetapi secara kodrat dia sama seperti kita.
Cuman dia tidak berdosa. Itu aja. Ya, dia tidak lebih tinggi secara manusia, tidak. Dia hanya tidak berdosa, berbeda dengan kita. Ya, tapi dia bisa lapar, dia bisa sakit, ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jangan pikir Yesus kan nggak pernah sakit. Iya, nggak ditulis. Tapi Yesus pasti pernah batuk, pernah flu, ya. Karena dia tidak lebih tinggi, ya. Kalau secara manusia ya, dia hanya tidak berdosa. Ya kan, rambutnya ubanan nggak? Bisa aja ada rambut putihnya dia. Ya. Kukunya jorok nggak? Bisa aja Yesus jorok loh. tapi yang membedakan adalah Yesus tidak berdosa. Ya, itu. Jadi hebatnya kemanusiaan Yesus itu. Karena jangan lupa Yesus juga 100% Allah. Ya, sehingga ajaran adopsionisme ini tentu sangat salah, ya. Oke, saya lanjutkan ya, agak cepat. Nah, Ibu Bapak, ini Arianisme. Arianisme ini juga sangat terkenal. Jadi bagi Arianisme, Yesus itu disebut malaikat tertinggi, super angel. Maka tidak sungguh Allah, tapi tidak juga sungguh manusia. Ini kalau di dalam aliran baru namanya New Age. Nah, ya, New Age. Jadi hati-hati Ibu Bapak dengan New Age ya. Jadi Yesus itu dikatakan energi tertinggi. Ya. Buku The Secret tuh. Ya, sebagai informasi nggak apa-apa, sebagai pengetahuan. Tapi kalau kita mengimani itu yang kurang tepat. Ya. Karena Yesus, ingat, dia bukan malaikat tertinggi. Ya, dia 100% Allah, 100% manusia. Ya, dia juga bukan energi seperti ajaran New Age, bukan. Ya, oke. Lalu ajaran yang berikutnya, oke. Sorry, Arianisme, saya lanjutkan, penting. Yang terakhir, menolak kealahan dan kemanusiaan Yesus. Jadi dia berada di tengah-tengah. Yesus bukan Allah, Yesus bukan manusia. Dia hanya malaikat tertinggi. Ya, itu Arianisme. Ya. Oke. Lalu yang di bawah Apolinarisme. Ya, Apolinaris tidak mengakui bahwa Kristus mempunyai jiwa manusia berdasarkan ayat firman menjadi daging. Nah, ini Ibu Bapak, ya, firman menjadi daging. Jadi bagi Apolinaris itu Yesus bukan terdiri dari tubuh dan jiwa, ya. Kenapa? Karena dikatakan firman menjadi daging, ya, sehingga tidak ada jiwanya. Ya. Jadi Kristus dianggap hanya mempunyai satu akal budi. Maka Santo Athanasius, Santo Gregorius Nazianza, dan Gregorius Nyssa mengatakan jika Kristus tidak punya jiwa manusia, maka ia bukan sungguh manusia. Nah, ingat Ibu Bapak, Yesus juga memiliki jiwa manusia. Ya. Sehingga ia benar-benar 100% manusia juga. Karena tubuhnya manusia, jiwanya juga manusia. Ya. Oke. Nah, ini. Oke, ini saya skip aja ya. Ini terakhir. Ya. Ajaran dari Nestorianisme. Tokohnya namanya Nestorius. Ada dua pribadi di dalam Kristus, yaitu manusia dan ilahi. Ya, salah ya Ibu Bapak ya. Jangan salah loh. Pribadinya cuma satu. Ilahi. Bingung nggak? Pribadinya satu, yaitu ilahi atau Allah. Kodratnya dua, Allah dan manusia. Jelas ya Ibu Bapak ya.
hakikatnya itu cuma satu. Hakikatnya Allah. Tapi kodratnya dua. Yaitu manusia dan Allah. Jelas Ibu Bapak ya. Nah, kalau diajarkan Yesus memiliki dua pribadi, berarti dia paham Nestorianisme. Jelas Ibu Bapak ya. Jangan kita salah loh. Yesus punya dua pribadi. Apa itu? 100% Allah, 100% manusia. Wah, nggak bisa. Salah itu. Ya. Yesus punya dua kodrat, itu yang benar. 100% Allah, 100% manusia. Tapi pribadi itu hanya satu, Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita nanti jadi pewarta bilang Yesus punya dua pribadi. Romo yang dengar langsung bilang, itu siapa yang ngajarin? Alvin Deskapitsa. Saya dicari nanti. Enggak ya Ibu Bapak ya. Oke. Karena dua pribadi maka tidak mungkin menjadi satu secara ontologis, being, maupun persatuan hipostasis menjadi satu pribadi. Jadi nggak mungkin dua pribadi menjadi satu. Padahal Yesus hanya satu pribadi, dua kodrat. Nah, kalau kodrat itu bisa menjadi satu pribadi. Ya. Kayak misalkan kita seringkali dengar nih, kodrat saya sebagai istri dan ibu. Pribadinya apa? Perempuan. Jelas Ibu Bapak ya? Ada gambaran nggak? Pribadinya adalah seorang perempuan. Nah, perempuan kodratnya apa? Menjadi ibu dan menjadi istri. Kalau panggilannya adalah menikah. Ada gambaran ya Ibu Bapak ya? Nah, ya, jadi kodrat itu bisa dalam satu pribadi. Dua kodrat bisa dalam satu pribadi. Ya, kodrat perempuan misalkan seorang ibu rumah tangga atau seorang istri yang melayani suami misalkan, itu kodrat. Ya, bukan pribadi. Ya. Oke. Ini saya lanjutkan aja. Ini nanti Ibu Bapak silakan WA saya kalau membutuhkan. Saya akan kirimkan daftar tadi ya, Antikristus. Saya nggak akan jelaskan semuanya karena terlalu banyak, waktu kita nggak cukup. Yang penting Ibu Bapak ada gambaran ya. Tadi yang saya jelaskan itu yang terkenal. Ya, salah satunya yang paling terkenal itu Arianisme. Ya, itu sangat terkenal. Docetisme itu terkenal. Ya, sehingga kita ada gambaran bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ya, dia juga bisa lapar, dia bisa sakit, dia bisa marah, itu sangat manusiawi. Cuman yang membedakan dia tidak pernah berdosa. Oke, sekarang 2 Yohanes. Nah, 2 Yohanes Ibu Bapak, surat ini dialamatkan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Nanti silakan baca 2 Yohanes 1. Ya. Saya akan bacakan ayat 1 aja. 2 Yohanes 1 ayat 1 saya bacakan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi surat ini ditujukan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Maksudnya apa? Siapa dia? Yang dimaksudkan tentu bukan seorang ibu tertentu. Tolong ini digarisbawahi, melainkan salah satu jemaat Kristiani yang hidup di Asia Kecil. Nah, ya. Ingat kitab Wahyu ada berapa jemaat di sana? Kan semua di Asia Kecil ya. Sekarang Turki ada 7 ya Ibu Bapak ya, jangan lupa. Nah, ya. Jadi dikatakan ibu yang terpilih dan anak-anaknya itu menuju ke salah satu jemaat Kristiani yang hidup di Asia Kecil. Ya. Dalam jemaat itu hanya sebagian anggota yang hidup dalam kebenaran. Jadi mereka banyak yang hidup di luar kebenaran. Maka surat ini ditulis untuk jemaat di sana. Terutama mereka yang tetap setia dalam kebenaran, dalam iman sejati. Silakan nanti baca 2 Yohanes 4.
Sedangkan sebagian lain hidup jauh dari kehendak Allah. Sementara itu, jemaat juga sedang menghadapi para penyesat yang mengancam iman sejati akan Yesus Kristus. Jadi ini konteksnya sama seperti 1 Yohanes. Ya, kita bersyukur Ibu Bapak, zaman kita sekarang sedikit ya orang-orang yang berani mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Ya, karena mungkin sekarang sudah zamannya sosial media ya, jadi gampang terekspos sehingga gampang viral dan kemudian akan mati dengan sendirinya. Ya, karena apapun yang berasal dari manusia sifatnya sementara. Tetapi kalau dari Allah sifatnya kekal. Ya. Jadi kalau pengen tahu panggilan kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pewarta, sebagai seorang worship leader, itu bisa teruji oleh waktu. Biarkan orang ngomong, kamu nggak punya talenta sebagai pewarta, kamu nggak punya panggilan sebagai seorang worship leader, biarin aja. Ya, kalau memang kita merasa panggilan kita sebagai prodiakon, sebagai lektor, lektris, pemazmur, pewarta, kita jalani. Meskipun di luar sana banyak yang nggak suka dengan kita, banyak yang bilang kita nggak pantas atau belum layak. Nggak apa-apa, ya. Karena semuanya itu akan teruji oleh waktu. Ya. Saya juga demikian, awal-awal itu merasa, wah saya nggak pantas, ya saya kalau ngomong di depan juga grogi, nggak jelas ngomong apa. Tetapi saya merasa memang panggilan saya sebagai pewarta dan pengajar. Maka ya sudah masuk tahun ke-12 ya, dari tahun 2009 saya sebagai seorang pewarta ya. Jadi bagi saya ini panggilan Tuhan. Saya masih boleh bertahan karena rahmat dan kebaikan Tuhan. Ya, jadi Ibu Bapak ini jangan pernah kita merasa kecil hati kalau memang panggilan kita adalah sebagai worship leader, sebagai lektor, lektris, pemazmur, prodiakon bahkan. Ya, jangan pernah merasa kecil hati atau nggak layak. Ya, karena banyak orang yang sebenarnya tanda petik ya, Ibu Bapak, quote unquote antikristus. Ya, yang mengajarkan sesuatu yang menyimpang ya dari ajaran yang sebenarnya, yaitu mengenai cinta kasih. Ya, makanya saya kasih tanda petik antikristus sekarang itu bukan mengajarkan cinta kasih, tetapi yang diajarkan adalah dendam, iri hati, dan sebagainya. Ya, itu bagi saya ya, antikristus sekarang seperti itu. Ya, kalau zaman dulu abad awal gereja perdana, antikristusnya kan ekstrim. Ya, mengatakan Yesus adalah bukan Allah, bukan manusia. Nah, kalau sekarang saya merenungkan antikristus yang zaman sekarang ya teman-teman yang tidak mendukung tetapi yang menjatuhkan, ya teman-teman yang nggak mengajarkan kasih tetapi mengajarkan sebaliknya, menghakimi, dendam, merasa diri lebih baik. Nah itu bagi saya tanda petik antikristus zaman now. Ya, zaman now. Oke ya Bu Bapak ya. Oke, saya lanjutkan masih dalam 2 Yohanes. Nah, dalam surat ini penulis mengingatkan jemaat akan adanya para penyesat yang dapat membahayakan iman akan Kristus. Selain itu, ia mengajak jemaat untuk berpegang teguh pada iman yang sejati, memelihara kasih, dan waspada terhadap orang yang menyebarluaskan ajaran palsu itu. Menghadapi para penyesat itu, jemaat harus bersikap tegas dan harus memutuskan semua hubungan dengan mereka. Jangan menerima mereka, jangan memberi mereka tumpangan atau menyalaminya.
Nah, ini sangat keras Ibu Bapak ya. Kalau tadi 1 Yohanes lebih lembut ya, lebih halus. Tetapi 2 Yohanes mungkin keadaannya saat itu sudah sangat parah ya, para penyesat, para antikristus itu. Sehingga menurut penulis lebih baik hindari mereka. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kasih yang bijaksana. Jelas ya Bu Bapak ya. Bentar saya charge laptop dulu. Udah kelap-kelip. Jadi Bu Bapak, ini kasih yang bijaksana. Ya, maksudnya apa? Bahwa dalam mengasihi kita butuh kebijaksanaan. Dalam spiritualitas Ignatian dikenal dengan diskreta caritas. Kasih yang didiscernkan, discernment. Ya, kasih yang dipilah-pilah, kasih yang bijaksana. Misalkan kita tahu bahwa si A itu perampok, habis merampok rumah, lalu dipukulin warga, berhasil lolos, lalu kita bantu untuk menyelundupkannya, menyembunyikannya. Ya, itu berarti kasih yang tidak bijaksana. Ya, udah tahu perampok, udah tahu habis menyusahkan orang, ya kita wajib lapor kepada yang bersangkutan, ya polisi. Tetapi ini seringkali kita nggak berani lakukan ya Ibu Bapak ya, karena katanya saya nggak pernah berurusan dengan pengadilan. Kalau kita itu seringkali kalau menginformasikan sesuatu nanti diminta untuk jadi saksi. Nah, itu ribet banget katanya. Makanya kalau kita berani mengasihi, berani ribet ya. Makanya kenapa orang-orang di Indonesia itu, kayak di Jakarta Ibu Bapak, itu ada orang kecelakaan, bukannya ditolong, ditontonin loh. Iya loh, kebanyakan gitu loh. Ya nggak semuanya, tapi kebanyakan gitu, ditontonin gitu kan. Lalu ditanya gitu kan, Pak kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit? Ribet Bang urusnya. Nanti saya diminta jadi saksi, padahal saya banyak urusan. Saya pikir benar juga, gitu kan? Ya, makanya ya kasih itu perlu kebijaksanaan ya, nggak segampang membalikan telapak tangan ya. Maka penting kita discernment dulu sebelum mengasihi. Misalkan kita dipinjamkan uang, ada orang yang mau pinjam uang ke kita. Kita tahu nih orang ini pinjam pasti nggak pernah bayar. Nah, kalau saya ketemu orang seperti ini, Ibu Bapak, ada 2 pilihannya. Yang pertama, nggak saya pinjamkan. Saya akan ngomong terus terang, ya, nggak bro, sorry, gue nggak bisa pinjamkan, ya kan. Lalu yang kedua, berikan tanpa berharap dibalikin. Nah, udah. Itu aja pilihannya. Ya. Daripada nanti kita pinjamkan lalu waktunya bayar kita tagih lebih galak dibandingkan kita, terus kita ngedumel, makan hati, persahabatan menjadi putus, udah deh ikhlasin aja dari awal. Ya, itu kasih yang bijaksana. Ya, jelas ya Bu Bapak ya. Oke, kalau ada yang salah kita tegur ya. Kalau misalkan memang kita nggak berani negur, ya kita minta orang yang terdekatnya untuk menegur. Itu kasih yang bijaksana. Jangan aku nggak mau negur karena aku takut dia terluka. Itu kan nggak mengasihi karena membuat orang lain terluka. Itu justru salah. Ya, kalau tahu teman kita berbuat dosa, berbuat salah, ya harus kita tegur dengan kasih. Ya, itu kasih yang bijaksana. Oke, sekarang terakhir 3 Yohanes. Ibu Bapak, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sambil saya minum dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Haus juga ternyata. Silakan. Sepertinya di kolom chat ada ya. Oh, ada ya. Waktu kecil saya ingat banget ajarannya selalu Yesus itu satu Allah 3 pribadi. Nah itu gimana Mas? Betul? Bukan. Salah. Allah itu tadi kan satu. No, salah. Bukan gitu.
ini antara gurunya yang salah atau kitanya yang salah tangkap. Enggak. Allah itu memang punya 3 pribadi, tapi bukan Yesus yang punya 3 pribadi. Ya, Allah yang punya 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3 pribadi. Allahnya bukan Yesusnya, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Trinitas, satu Allah, 3 pribadi. Yesus itu pribadi yang kedua, yaitu Allah Putra. Bukan Yesus punya 3 pribadi. Salah. Yesus pribadinya cuma 1. Tapi kodratnya 2. Allah dan manusia. Pribadinya Allah. Nah, ya. Ya, jadi Semoga Yesus menjawab. itu 1 Allah, 3 pribadi gitu. Bukan. Yesus itu Yes. No. Allah itu 3 pribadi. Kenapa disebut Tritunggal, Trinitas? Karena 1 Allah, 3 pribadi. Pribadi apa saja? Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Putra, yaitu Yesus, dan pribadi Allah Roh Kudus. 3 pribadi, 1 Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra atau Yesus, dan Allah Roh Kudus. Ingat, bukan Yesus yang punya 3 pribadi, tapi Allah. Ya, Kak, 1 ingat, Kak. Allah. Hah? Ingat, di buku itu 1 Allah 3 pribadi. Bukan 1 Iya. Yesus. 1 Allah. Iya. 1 Allah 3 pribadi. Bukan Yesus. Yesus adalah pribadi yang kedua, yaitu Allah Putra. Nah, kodratnya Yesus itu 2, yaitu Allah dan manusia. Itu kayak disebutkan di doa Rosario ya, Kak. Salam Allah Bapa Putra. Salam apa tuh? Putri Allah Bapa. Ini lupa. Salam, Ada betul. Yang pertama kan apa? Salam Putri Allah Bapa. Putri Allah Bapa. Putri Allah Salam Bapa. Bunda Allah Putra. Salam mempelai Allah Kasih Allah Roh Kudus. Ya, Kenapa mempelai Allah Roh Kudus? ya. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Ya. Ayo, kenapa Jadi- Bunda Maria disebut mempelai Roh Kudus? Mempelai Roh Kudus. Nah, karena dia kan mengandung dari Roh Kudus. Betul, Bu Linda. Karena Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi kelahiran Yesus itu ada 2. Kelahiran dalam kekekalan dan kelahiran pada saat dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, ya. Oke, kalau dilahirkan dalam kekekalan itu sebagai kodrat Allah. Nah, ya. Kalau dalam ruang dan waktu oleh Bunda Maria, yaitu kodratnya Allah dan manusia. Ya. Bukan manusia lalu Allah hadir. Bukan ya, tapi pribadinya yang mau ditekankan. Kenapa Bunda Maria disebut Bunda Allah? Karena melahirkan pribadi Allah, yaitu Yesus sebagai putra Allah. Semoga menjawab ya Ibu Bapak ya. Terima kasih. Silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan. Tidak ada? Nggak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, Ibu Bapak, 3 Yohanes ini berbeda dibandingkan 1 dan 2 Yohanes. Kalau 1 dan 2 Yohanes itu latar belakangnya adalah antikristus. Banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang saat itu. Nah, surat 3 Yohanes ini ditujukan kepada seorang sahabat pribadi si penatua yang bernama Gaius. Tentu bukan Gaius yang terkenal itu. Nabi. Gaius Lumbat. Oke. Nah, itu silakan baca di 3 Yohanes 1 ya. Rupanya Gaius sedang berselisih dengan seorang pemimpin jemaat yang bernama Diotrephes.
Kenapa? Karena pemimpin jemaat itu bertindak kasar dan berlaku tidak adil terhadap para anggota jemaat. Nah, ini konteksnya ya Ibu Bapak ya. Kita belajar konteksnya nih, 3 Yohanes nih. Ia juga tidak senang pada si penatua dan tidak mau mengakuinya sebagai orang yang memiliki wewenang. Dengan kata lain, Gaius dan jemaat sedang menghadapi ketegangan, perselisihan, dan pertikaian. Ya, ini masalah internal jemaat. Lalu yang berikutnya, surat ini dikirim untuk membereskan pertikaian. Nah, jelas Ibu Bapak ya, surat 3 Yohanes itu dikirim untuk membereskan pertikaian. Beda dengan 1 dan 2 Yohanes. Tadi surat 1 dan 2 Yohanes buat apa? Memberikan ajaran-ajaran dan peneguhan, karena saat itu banyak sekali para antikristus. Ya, banyak anggota jemaat yang hidupnya di luar kebenaran, di luar kehendak Allah. Nah, kalau 3 Yohanes berbeda. 3 Yohanes itu ditulis dan dikirim untuk membereskan pertikaian mengenai kewibawaan yang terjadi dalam salah satu jemaat yang termasuk wewenang Rasul Yohanes. Ya, jadi ingat ada 7 surat kitab Wahyu. 7 surat kitab Wahyu. 7 surat di dalam kitab Wahyu. Ya, 7 jemaat kok 7 surat. Dan itu semua hasil dari apa? Misi Rasul siapa? Yohanes. Rasul Yohanes, betul ya. Jadi surat ini dikirim untuk membereskan pertikaian mengenai kewibawaan yang terjadi dalam satu jemaat yang termasuk wewenang Rasul Yohanes. Maka disebut suratnya 3 Yohanes. Meskipun belum tentu Rasul Yohanes yang menulisnya. Jelas ya Bu Bapak ya. Bisa jadi muridnya dari Rasul Yohanes. Tapi jemaat itu jemaat hasil dari karya pelayanan dan misi Rasul Yohanes. Maka dikatakan salah satu jemaat yang termasuk wewenang Rasul Yohanes. Mengingat adanya orang yang berlaku jahat dengan menolak para rasul, penulis mengingatkan Gaius untuk tetap berlaku baik dan jangan sampai berbuat jahat. Jadi Gaius itu sebagai pemimpin, itu diingatkan oleh penulis untuk jangan seperti mereka yang berlaku jahat. Nah, itu inti dari surat 3 Yohanes. Terakhir, udah selesai. 1, 2, oh iya, udah ya. Perasaan ada 3 slide, 3 Yohanes. Ini cuma 2 ya? Oh iya, berarti sudah. Saya sampai lupa sendiri. Oke. Ibu Bapak ada pertanyaan? Seingat saya ada 3 lembar, 3 slide di 3 Yohanes, tapi ini cuma 2, berarti saya salah ingat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Gampang ya, surat 1, 2, dan 3 Yohanes ya. Pokoknya diingat aja, 1 dan 2 Yohanes itu untuk memberikan penghiburan dan pengajaran kepada para jemaat, karena waktu itu banyak antikristus, banyak anggota jemaat yang hidupnya di luar kebenaran. Nah, kalau yang 3 Yohanes itu untuk membereskan pertikaian di salah satu jemaat dari hasil karya Rasul Yohanes, agar pimpinan si Gaius itu tidak ikut-ikutan yang lainnya, yang sudah berlaku jahat. Ya, itu inti dari 3 Yohanes. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Semoga malam hari ini jelas. Ya, silakan. Mohon diulang slide inti dari 1 dan 2 Yohanes, Kak. Slide-nya, mohon maaf. Makasih, Kak. Apa-apa.
1 Yohanes dulu ya. Saya share screen lagi ya. Kelihatan nggak, kami? Kelihatan Kak, makasih. Kelihatan ya. Dicatat nggak apa-apa atau di foto. Jadi surat ini ditulis untuk membela kepercayaan sejati kepada Yesus Kristus. Ini intinya. Dan menekankan bahwa Yesus itu sungguh manusia seluruhnya. Dan juga Yesus sekaligus anak Allah. Ayo, paham yang mengatakan Yesus itu sungguh manusia, tapi bukan Allah. Apa namanya? Lupa ya? Dicatat nggak tadi? Yesus itu hanya manusia, tapi bukan Allah. Ayo, paham apa tadi? Manusia, tapi bukan. Atau sebaliknya, yang mengatakan Yesus itu Allah atau roh saja, tapi bukan manusia. Dekotisme. Kebalik kali nak, docetisme. Docetisme. Decetisme. Docetisme. Gak apa-apa, salah dikit mah wajar. Satunya lagi, yang mengatakan Yesus itu hanya manusia, tapi bukan Allah. Adopsionisme. Kurang tepat. Ebionites. Saya ulang sekali lagi ya. Oke, saya tampilkan aja sekilas biar Ibu Bapak ada gambaran. Ini yang gnositisme sama manikeinisme. Ini sangat terkenal ya. Mengatakan ada dua Tuhan. Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Bahwa spiritual itu baik, material itu jahat. Ya. Ini paham yang keliru. Ya. Lalu docetisme itu menganggap Kristus itu hanya roh saja. Jadi kalau dia berkarya, menampakkan diri, dia itu hanya tampil, tapi sebenarnya dia itu roh gitu loh. Kayak menampakkan diri aja kayak tulul, kuntilanak, gundurwo gitu kan. Seolah-olah seperti itu gitu kan. Padahal dia cuma roh saja. Itu ajaran docetisme. Jadi dia mengingkari kemanusiaan Yesus. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ebionites, menolak kealahan Kristus dan kelahiran dari seorang perawan, dan terlalu menekankan kemanusiaan Yesus. Jadi dia menolak Yesus itu Allah. Dia hanya manusia biasa, ya. Lalu tadi mengenai adopsionisme, itu Yesus hanya manusia, namun lebih tinggi daripada yang lain. Tadi betul sih pemahamannya bahwa yang dimaksud juga adopsionisme, tetapi yang saya maksud tadi di awal adalah ebionites. Adopsionisme itu benar-benar menekankan bahwa Yesus itu di atas manusia pada umumnya. Ya, itu tentu keliru banget. Ya, manusia Yesus itu sama seperti kita, cuman yang membedakan dia tidak jatuh dalam dosa. Jelas Ibu Bapak ya. Yesus bisa lapar, Yesus bisa takut, Yesus bisa sedih, Yesus bisa kecewa dan terluka. Karena dia juga manusia seperti kita. Cuman yang membedakan adalah Yesus tidak jatuh dalam dosa. Jadi ada dua pribadi manusia. Ya, kita ngomong manusianya ya Ibu Bapak ya. Ada dua manusia yang tidak jatuh dalam dosa, yaitu manusianya Yesus dan manusianya Bunda Maria. Ya, kalau Bunda Maria nggak usah ngomong manusianya ya, karena dia memang manusia. Ya, jadi Yesus ya pribadi 100% manusianya itu tidak berdosa, dan Bunda Maria juga tidak berdosa karena dia dibebaskan dari dosa asal. Ya. Oke, kita itu ada kecenderungan berbuat dosa karena dosa asal. Ya, sedangkan Bunda Maria dibebaskan dari dosa asal.
Sehingga pada saat dia melahirkan Yesus, dia tidak mengalami kesakitan. Ya, jelas ya Bu Bapak ya. Karena kan salah satu konsekuensi dosa asal bahwa engkau akan melahirkan dan akan mengalami kesakitan. Itu dalam kitab Kejadian. Itu merupakan konsekuensi dari dosa asal. Nah, Bunda Maria dibebaskan dari dosa asal, berarti waktu dia melahirkan Yesus, dia tidak mengalami sakit. Ya. Jelas ya Bu Bapak ya? Oke. Lalu ini Arianisme ini juga patut diingat ya, karena ini sangat terkenal. Sangat terkenal ya, mengatakan bahwa Yesus itu malaikat tertinggi. Tidak sungguh Allah, tapi juga tidak sungguh manusia. Ya, jadi dia malaikat tertinggi. Tentu ini salah ya. Oke, kalau 2 Yohanes sekarang 2 Yohanes ya Kak Mei ya. Iya Kak, makasih. Nih, tujuan dari 2 Yohanes adalah penulis mengingatkan jemaat akan adanya para penyesat yang dapat membahayakan iman akan Kristus. Ini tujuan atau inti dari surat 2 Yohanes. Selain itu, ia mengajak jemaat untuk berpegang teguh pada iman yang sejati, memelihara kasih, dan waspada terhadap orang yang menyebarluaskan ajaran palsu itu. Ya, jadi kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang menyesatkan, ya kalau kita mengasihi mereka dan juga mengasihi diri kita, jangan bergaul dengan mereka. Jangan berteman dengan mereka. Kalau kayak gitu kamu nggak mengasihi mereka dong. Kamu pilih-pilih dong. Enggak. Ingat, kasih harus bijaksana. Ya, kalau orang yang menyesatkan, ya kita jangan bergaul dengan para penyesat. Kalau orang itu suka judi, pemabok misal, ya kita jangan bergaul dengan mereka. Ya, kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi kalau bergaul tentu kita pilih-pilih. Ya, karena beda ya berteman dengan bergaul. Kalau bergaul kan kita banyak menghabiskan waktu dengan mereka. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Oke, semoga kami jelas ya. Terima kasih, silakan. Ya, sama-sama kami. Kak Vindes mau tanya. Ya, silakan Bu Erna. Ini daftar-daftar antikristus yang Kak Vindes paparkan itu sampai sekarang itu masih ada nggak, Kak Vindes? Tentu masih ada. Paham-paham seperti itu masih terus masih terus bergema. Nah, bahasa tepat itu bergema ya. Masih terus bergema karena kan ingat Yesus pernah bilang apa? Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Karena Yesus tahu sepanjang akhir zaman akan selalu ada penyesat-penyesat itu. Ya, makanya tantangan kita tentu berbeda sekarang seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau Bu Hana tanya ajaran-ajaran itu sampai sekarang masih ada nggak? Masih bergema. Masih banyak para pengikut mereka yang menganggap Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya manusia biasa, itu masih banyak. Ya, tetapi yang lebih kita tekankan sekarang antikristus ya, quote unquote ya, tanda petik ya, seperti yang tadi saya bilang, yang tidak mengajarkan kasih. Ya, yang orang Katolik kok sukanya misalkan mencuri atau berbohong. Ya, orang Katolik kok kerjaannya sukanya ngegosip, ngomongin Romo, misalkan seperti itu. Lihat deh, Romo A sukanya main sama anak-anak. Hati-hati, nanti Romonya pedofil. Waduh. Udah gitu, oke Romonya dengar, oke saya kurangi deh ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama bapak-bapak. Ih, Romo ngobrol sekarang sama bapak-bapak. Hati-hati, pasti ada maunya tuh. Ya jangan-jangan nanti Romonya minta uang, ya kan, minta dana sama bapak-bapak itu, ya kan. Ya udah Romonya akhirnya
berpikir, ya udah sama ibu-ibu aja deh, biar aman. Ngobrol sama ibu-ibu dibilang apa? Hati-hati, Romonya genit. Sukanya sama ibu-ibu. Aduh, jadi Romo serba salah. Gitu kan, kasihan. Nah, bagi saya itu yang nggak tepat. Itu yang nggak mengajarkan kasih ya. Sukanya ngerumpi, sukanya ngegosip. Gitu. Jadi jawabannya masih terus bergema sampai sekarang. Berarti tugas kita sebagai umat itu juga sampai sekarang maksudnya kita menjadi perpanjangan dari gereja kita juga ya, Kak Vindes ya, untuk menjadi semacam membendung gitu, membendung gema-gema seperti itu. Betul sekali. Makanya penting Ibu Bapak, ini besar harapan saya ya, kalau seandainya Ibu Bapak ada panggilan dan memungkinkan, coba jadi katekis di paroki. Saya kalau seandainya memang Tuhan inginkan saya di paroki menjadi katekis, dengan senang hati saya akan menjawab iya tanpa pikir panjang. Tapi saat ini karena tugas perutusan saya di BPK masih ada dan di BPN juga masih ada, sehingga saya mungkin belum dipanggil Tuhan menjadi katekis. Tapi besar harapan saya suatu saat seandainya tugas saya selesai di BPK dan juga BPN, saya mau sekali jadi katekis. Karena bagi saya peranan katekis di paroki itu sangat vital ya. Banyak umat yang bingung bertanya. Ya, lalu katekis itu bukannya nggak bisa menjelaskan atau nggak pintar atau nggak tahu, nggak, tapi sulit menjelaskan. Nggak gampang. Maka kalau kita merasa terpanggil untuk menjadi katekis, dengan senang hati saya sarankan, Ibu Bapak, ayo kita menggarami, ya kita ikut ambil bagian dalam karya kerasulan ini, karena penting ya. Takutnya nanti generasi muda itu semakin hari semakin jauh dari Tuhan, nggak tahu kebenaran dari ajaran gereja. Ya penting Ibu Bapak untuk kita terus menggemakan ini. Makanya betul Bu Herna, saya suka kalimat itu. Kita membendung gema-gema ini dengan cara apa? Salah satunya menjadi katekis. Ya, makanya Ibu Bapak, jabatan itu penting. Jabatan itu penting. Ya, kalau misalkan Ibu Bapak dipercaya menjadi koordinator lingkungan atau menjadi ketua seksi, coba buat dalam doa. Kalau misalkan memang ada panggilan seperti itu, tetapi merasa nggak bisa, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting itu benar-benar panggilan Tuhan. Nanti Tuhan akan mampukan. Ya, perkara nanti bisa nggak bisa, percaya Tuhan akan mampukan. Yang penting panggilan itu dulu ditanggapi. Ya. Karena memang kebutuhan itu sangat mendesak sekarang. Di Eropa itu, ya Ibu Bapak tahulah pasti, ya gereja-gereja itu sepi. Ya, bahkan di Belanda itu dijadikan bar beberapa gereja. Ya, dijadikan diskotik di Jerman itu beberapa gereja. Ya karena udah nggak ada umat. Ya, jadi di Indonesia ya semoga nggak terjadi ya. Tetapi kalau kita diam di tempat ya sulit gitu. Terima kasih Kak Vindes. Ya, sama-sama Bu Herna. Dan orang muda sekarang itu bangga loh Ibu Bapak menjadi orang katanya ateis. Padahal mereka nggak tahu ateis itu apa. Ya, mereka itu bangga gitu kan. Aku nggak percaya Tuhan, tunjukkan Tuhan, mana buktinya Tuhan ada. Mereka bangga akan hal itu. Mereka bangga menjadi agnostik katanya. Ya, apa itu agnostik? Percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Padahal agnostik nggak seperti itu pahamnya. Mereka itu cuma ikut-ikutan aja. Ya. Kak Vindes, kalau misalnya ini sharing aja ya, saya waktu pas pernah berada di Singapura waktu itu satu waktu, kira-kira hampir 9 tahun yang lalu, waktu saya naik MRT, itu karena saya perginya kan sama temen ya, nah sepupunya kan pelajar di Singapura,
Jadi antar mereka tuh ada diskusi. Di sana ternyata banyak kaum mudanya itu yang menyebut diri mereka adalah free thinker. Jadi mereka itu enggak kayak mirip-mirip ateis gitu. Jadi mereka menganggap pencapaian mereka, prestasi mereka, segala kepunyaan mereka itu adalah hasil dari jeripaya mereka. Jadi nggak ada campur tangan Tuhan di dalamnya gitu loh. Itu sangat-sangat miris sekali loh, Kak Vindes. Agak serem-serem juga gitu loh. Kok sampai kayak nggak mengakui Tuhan tuh gimana ya? Bisa didoktrin kayak seperti itu tuh gimana ya, Kak Vindes? Iya, itu banyak Bu Herna. Sampai sekarang itu masih banyak gerakan-gerakan seperti itu. Makanya kita harus waspada loh, anak kita kepada siapa mereka bergaul. Ya, mungkin kita punya cucu, ya kepada siapa mereka bergaul. Itu wah sangat besar dampaknya ya. Free thinker itu kan sebenarnya mereka itu orang-orang yang sedang mencari identitas tetapi salah dalam pergaulan. Nggak ada lah Ibu Bapak yang namanya bebas tapi tidak ada batasan. Itu namanya bukan free thinker, tapi liar. Liar bahasa Inggrisnya apa ya? Wild. Ya, wild. Iya, wild ya. Iya, wild. Iya, jadi kalau kita ngomong soal balapan, ya ada yang disebut dengan balap liar kan. Kenapa balap liar? Ya karena nggak ada batasannya. Ya, iya kan. Kalau misalkan balapan di sirkuit ya ada batasannya, ada aturan mainnya. Maka sebenarnya mereka itu kan bukan free thinker, mereka wild thinker, mereka pemikir yang liar. Karena nggak ada batasannya mereka dalam pikirannya. Sedangkan dalam dunia itu nggak ada yang namanya nggak ada batasan. Selalu ada batasan. Umur manusia ada batasan. Kesabaran manusia ada batasan. Pengetahuan manusia ada batasan. Jadi kalau mereka misalkan, gue free thinker, sebenarnya mereka sedang mencari identitas. Hanya mereka nggak tahu harus kemana. Bagaimana cara menemukannya. Saya paling suka diskusi dengan mereka, karena mereka adalah bagi saya domba yang tersesat yang butuh ditolong. Oke, terima kasih Kak Vindes. Ya, sama-sama Bu Herna. Vindes, kalau gereja setan itu masuk apa ya? Masuk yang mana tuh? Apolinarisme atau? Nah, kalau gereja setan beda lagi, Kanina. Kalau gereja setan itu sebenarnya kalau antikristus itu kan ajarannya ya, ajarannya. Tapi kalau gereja setan itu adalah ritualnya. Nah, ya, ritualnya itu mereka ada perjamuan kasih katanya. Ya, dalamnya ada seks bebas. Itu aktivitas mereka itu kan. Jadi mereka itu ada yaitu untuk mengakomodir orang-orang yang ya jauh dari Tuhan. Ya. Kan ada joke ya. Kalau di gereja datang gitu kan umat sibuk dengan dirinya masing-masing. Benar nggak Ibu Bapak? Ya, saya ke gereja, Bu Linda ke gereja, Kanina ke gereja. Kita kan sibuk dengan urusan masing-masing ya. Jadi saya nggak tahu nih, Bu Linda lagi sedih. Kenapa? Karena saya urus diri sendiri nih dalam gereja. Nggak tanya Bu Linda lagi kenapa kok sedih. Ya, karena urusannya pribadi. Tapi Bu Linda pergi nih ke diskotik. Lalu ada teman yang melihat, ih Bu Linda kenapa? Kok kayaknya wajahnya sedih? Langsung datang nih. Bu, kok sedih? Kenapa? Iya, aku lagi banyak masalah. Udah Bu Linda, kita happy-happy sekarang. Nah, akhirnya Bu Linda merasa dicintai di diskotik. Akhirnya dia berpikir, lebih baik saya pergi ke diskotik karena saya menemukan Tuhan di sana.
Tuhan yang perhatian, Tuhan yang menemani gitu kan. Kan di background-nya let us find God in all things tuh. Termasuk di diskotik. Jadi sebenarnya ini tamparan juga buat kita. Mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan kita sehingga kita lupa untuk apa ya, tanda petik ya, memperhatikan umat lain, betul. Sedangkan di luar sana banyak yang merasa dicintai sehingga nggak butuh datang ke gereja karena di sana mereka sudah merasa diterima dan dicintai. Mau tanya Kak Pindes. Ya, silakan Bu Norma. Kak Pindes katakan katekis ya. Seorang katekis di sebuah paroki, pertanyaannya setiap paroki itu ada ya. Satu. Lalu tugasnya apa gitu. Soalnya kayaknya paroki kami itu tidak kelihatan. Mungkin di sini ada katekis. Bu Ana, katekis ya, bukan? Baru prodiakon. Oh, bukan. Belum. Oh, prodiakon. Siapa ya? Kak Mei, katekis bukan? Belum, Kak. Baru mulai persiapan. Wih, mantap. Nah, Kak Mei coba jelasin. Nih, Kak Mei lagi persiapan nih. Coba. Baru didaftarkan sama ketua lingkungan. Jadi, daftarkan. Periode berikutnya. Baru, Kak. Ini lagi diserna. Wah, mantap. Saya mencoba menjawab. Nah, silakan, Bu Ria. Tentang katekis. Kalau yang saya lakukan di sini, kan saya mengajarnya anak-anak umur 3 sampai umur 6, kemudian umur 6 sampai umur 9. Nah, karena di sini kan anak-anak umur 3 sampai 6 belum bisa baca. Itu memang ada 2 macam kalau di sini. Yang satu itu menggunakan nama katekisme Good Shepherd. Maksudnya katekisme gembala baik. Memang fokusnya di dalam gembala baik itu. Kemudian menggunakan alat peraga. Alat peraganya